Gadis ini dikunci di ruang bawah tanah. Di tangannya dipasang infus. Kakinya diikat dengan rantai besi. Dia jelas dikunci secara ilegal. Alice tidak ingin duduk diam dan menunggu untuk mati. Dia hendak mengulurkan tangan dan meraih telepon di kejauhannya. Tapi tangannya tidak cukup panjang untuk mencapai sana. Alice melihat infus di punggung tangannya. Aduh, ada. Dia mengambil tempat botol air laut untuk menarik telepon lebih dekat. Lalu mengambilnya. Dia melakukan banyak hal. Tetapi tidak ada sinyal telepon di ruang bawah tanah ini. Tampaknya jika dia ingin melarikan diri, dia harus membuka kunci itu. Pada saat ini, Pak White masuk. Dia melemparkan kuncinya ke tanah. Apa maksudmu? Kamu melakukan ini untuk mendapatkan perhatianku, kan? Dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi menemukan bahwa kakinya tidak memiliki kekuatan. Membuatnya benar-benar terhuyung-huyung. Pak White membawa kruknya seolah-olah dia sudah tahu. Dia berkata kepada Alex seperti ini. Di tanah diserang oleh gas beracun. Semua orang mati. Pada saat itu, kamu mengalami kecelakaan mobil. Akulah yang menyelamatkanmu. Dihadapi kata-kata ini, dia tidak percaya sepatah kata pun. Ketika bibir atasmu menyentuh bibir bawahmu, maka kemanusiaan sudah mati. Ketika White baru saja pergi, Alex mengeluarkan pisau. Dia menajamkan kruk untuk sementara waktu menjadi titik yang tajam. Dia bersembunyi di pintu dan mengarahkan kruknya ke pintu. Dia menunggunya datang. Tetapi tidak lama setelah waktu makan, White tidak datang selama 1,5 jam. Jadi dia membakar spray. Kemudian masukkannya ke dalam ventilasi. Pak White cium baunya pasti akan turun. Tentu saja pintunya terbuka. Pak White sama sekali tidak memperhatikan Alex bersembunyi di pintu. Mengambil kesempatan ini Alex menggunakan seluruh kekuatannya untuk menikamnya. Dia pikir semuanya berjalan dengan lancar. Tanpa diduga, Pak White masih si gemuk yang fleksibel. Tangan kirinya meluncur di atas kruk. Tangan kanannya mengambil obat penenang. Lalu dia menikamnya di leher sekali. Tidak apa-apa. Ketika dia membuka matanya lagi, suara di luar membuatnya tidak bisa tidur. Di luar ada suara lalu lintas. Jadi jika ada mobil, bukankah ada orang? White sungguh si penipu. Alex ingin menggunakan kruk dan melarikan diri. Seorang penyintas beruntung lainnya mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam. Namanya Mino. Dia melihat tanah diserang. Dia langsung memikirkan rumah White ada ruang bawah tanah. Awalnya, dia khawatir dia tidak akan bisa bertahan selama beberapa hari. Namun, begitu dia turun ke sini, dia melihat ada cukup makanan dan minuman di sini. Ada juga banyak perangkat hiburan, yang terasa cukup nyaman. Mendengar ini, Alex timbul keraguan. Bukankah kalian berdua berakting denganku? Sebelum dia sempat memikirkannya, White sudah kembali. Apakah kamu mau pergi? Pikirkan baik-baik. Aku akan membawamu melihat luar. Aku ingin melihat. Alex baru saja pergi ke pintu. Dan melihat bahwa di luar benar-benar berkabut, sama sekali tidak ada orang. Masih ada babi di tanah yang mati tahun itu. Dilihat dari tingkat kerusakannya, sepertinya itu bukan buatan manusia. Alex sedikit percaya. Tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu yang lain. Gak jauh ada mobil rusak. Alex mengingat sedikit kenangan. Kecelakaan mobil sebelumnya, dia menabrak mobil ini. Bukankah hal-hal ini dibuat oleh White sendiri? Alex ingin lari, tapi dia menemukan ada kunci di pintu. Dan kuncinya digantung dengan pembuka botol. Hanya ketika dia membuka sebotol anggur, dia akan melepaskannya. Jadi dia membuat rencana lagi. Dia berpikir bahwa hanya dengan mendekati White, dia akan bisa mendapatkan kuncinya. Kesempatan akan segera datang. Karena Mino adalah orang yang bertele-tele. Selama makan dia selalu berbicara. Ini membuat White tidak nyaman. Alex memperhatikan detail ini. Tampaknya White makan dan tidak berbicara, tidur tidak berbicara. Untuk membuatnya semakin tidak nyaman, Alice mengobrol dengan Mino dengan antusias. Tentu saja dia marah. Dia berdiri dan menekannya ke dinding. Alex terlihat sangat ketakutan di luar.
Tapi dia sudah mengambil kuncinya. Untungnya, waktu keduanya tegang ini cukup panjang. Maka Alex dapat berhasil dengan begitu lancar. Dia pikir rencananya berhasil. Tapi tiba-tiba White minum sebotol lagi. Dia berniat untuk mengambil pembuka botol. Sialan. Dia baru menyentuh sakunya, langsung menyadari bahwa kuncinya hilang. White hendak bertanya pada Alex. Pada saat ini di atas kepala mereka ada sebuah mobil lewat. Untuk menarik perhatian, Alex meraih sebotol anggur. Lalu dia mengayunkan botol anggur itu dengan keras ke kepala White. Lalu dia bergegas keluar pintu. White segera mengejarnya. Dia tidak akan membiarkannya membuka apapun. Kunci Alex tidak bisa digunakan. Di luar pintu tiba-tiba seorang wanita dengan wajah busuk bergegas ke depan. Dia menangis sambil memohon. Alex tercengang. Apakah benar-benar ada virus di luar? Dia ragu-ragu sebentar dan berpikir itu mungkin baik. Wanita di pintu langsung mengutuk. Dia membenturkan kepalanya ke kaca. Kali ini, Alex tidak berani bermimpi lagi. Dia hanya bisa kembali. Melalui waktu ini Alex agak kecewa. Ternyata dia selalu salah pikir pada White. White memiliki kebaikan untuk membantunya, namun dia tidak hanya tidak berterima kasih padanya, tetapi juga memukul kepalanya dengan sebotol anggur. Jika White mengusirnya sekarang, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kemudian dia datang untuk meminta maaf padanya. Kecurigaannya sebelumnya. Sebenarnya, orang yang menabraknya dalam kecelakaan itu adalah dia. Namun, dia tidak berniat buruk. Hanya yang dia tidak hati-hati. Saat itu, dia diserang oleh gas beracun dan tidak sempat pergi ke rumah sakit. Jadi dia harus membawanya ke ruang bawah tanah. Sekarang dia sudah memberitahunya semuanya. Melihat White mengambil inisiatif untuk mengakuinya, Alex juga menurunkan kewaspadaannya. Jadi Alex, Pak White dan Mino. Mereka bertiga tinggal bersama di ruang bawah tanah. Mereka makan bersama setiap hari. Nonton film bersama, main game bersama. White bahkan berinisiatif untuk memperkenalkan putrinya Amy kepada Alex. Sayangnya hanya foto ini yang tersisa. Orang yang sebenarnya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Melihat White begitu tulus padanya. Jelas bahwa dia memperlakukannya seperti keluarga. Alex akhirnya merasa betah di ruang bawah tanah yang sempit ini. Tapi hari baik selalu singkat. Ada sedikit masalah dengan mesin udara hari ini. Jika tidak memperbaikinya tepat waktu, mereka akan mati dalam beberapa hari. Jika ingin sampai ke ruang kontrol, harus melalui saluran ventilasi. Satu-satunya yang bisa masuk adalah Alex. Demi hidup, ayo masuk. Dia merangkak ke tempat itu dengan sulit, tetapi Alex menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jendela pada mesin ruang kontrol terkunci. Di kaca itu terukir kata. Melihat lebih dekat, itu, "Help me," ditulis terbalik. Ini untuk dilihat dari luar. Mungkinkah White pernah mengantar orang lain ke neraka? Alex baru saja akan pergi, tapi dia melihat anting-anting di kaki kirinya. Bukankah ini yang Amy pakai di foto itu? Untuk menemukan bukti setelah kembali dia bertanya pada Mino secara pribadi. Ketika dia mendengar jawabannya, dia tercengang. Amy sama sekali bukan putrinya. Tapi hanya seorang gadis yang menghilang 2 tahun yang lalu. Alex benar-benar lumpuh. Pak White itu cabul. Dia harus segera membuat rencana pelarian sekarang. Kalau tidak, dia akan menjadi Amy. Dia menarik Mino untuk menjadi asistennya. Dia gunakan setumpuk kain untuk membuat pakaian pelindung. Dengan begitu, bahkan jika dia keluar, dia tidak akan takut dengan gas beracun. Tapi White juga bukan biasa-biasa saja. Kemampuan investigasinya sangat kuat. Segera dia menemukan gunting pakaian. Dia langsung marah. Dia mengeluarkan seember asam kuat dan melemparkan gunting ke dalamnya. Gunting itu dalam sekejap mata terkorosi oleh asam. Alex, Mino benar-benar tercengang. White terus meludahkan kutukan keras. Jika tidak mengatakan yang sebenarnya, masuk kotak. Sepertinya dia benar-benar akan melakukan itu. Mino berinisiatif untuk melindungi Alex, jadi dia langkah maju. Bukan dia, hanya aku. Tepat setelah itu,
Ketika Alex belum sempat bereaksi, darah memercik ke seluruh wajahnya. Dia lupa bagaimana dia sampai di kamarnya. Hanya ada satu pertanyaan di kepalanya sekarang. Amy juga mati seperti itu. Apakah orang berikutnya adalah dia? Lalu White mencukur jenggotnya. Dia membawa es krim ke Alex. Apakah dia ingin berkencan? Alex sangat takut. Dia harus mempercepat pembuatan baju pelindung. Hari ini, dia bekerja dengan banyak konsentrasi. Tanpa mendengar suara White. Pada saat dia bereaksi, itu sudah terlambat. Alex hanya bisa mendorongnya ke lubang angin. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengencangkan kembali sekrupnya. Pada saat inilah, ketika White berbalik dan hendak pergi. Sekrup jatuh. Dia timbul keraguan dan menyentuhnya. Untungnya, dia tidak memasukkan tangannya ke dalam sehingga dia tidak bisa temukan. Tetapi ketika White berbalik, dia menemukan sepotong kain terungkap di bawah kasur tidur. Sialan. Apa yang kamu sembunyikan di sini? White tidak banyak bicara, meraih kepalanya dan melemparkannya ke dinding. Lalu dia mengambil kasur. Dia melihat baju pelindung. Pada saat ini, Alex melihat bahwa pintunya tidak terkunci dan dengan cepat berlari keluar. Dia berlari sampai ke ruang penyimpanan dan mengeluarkan semprotan beku. Pak White telah menyusulnya. Alex menemukan posisi yang tepat. Dia menjatuhkan tangki asam. White jatuh ke lantai. Asam kuat tidak hanya menimbulkan korosi pada putih, tetapi juga membakar kabel listrik. Ruang bawah tanah langsung berubah menjadi lautan api. Alex dengan peralatan buatan sendiri merangkak ke saluran ventilasi. Dia menuju ke ruang kontrol udara. Setelah masuk dia langsung memakai baju pelindungnya. Dia mengambil semprotan freezer dan membekukan kunci pintu. Kemudian dia menggunakan kekuatan untuk mendobrak pintu. Dan keluar. Dia melihat ke langit, ada sekawanan burung terbang. Itu tidak benar, di mana gas beracunnya. Dia mengumpulkan keberanian untuk melepas topeng dari wajahnya. Tetapi menemukan bahwa udara luar sangat bersih. Ternyata semuanya adalah kebohongannya. Film berakhir di sini. 10 Cloverfield Lane adalah film fiksi ilmiah. Sequel dari 10 Cloverfield Lane adalah kelanjutan dari sisanya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa film sci-fi dengan budget hanya 5 juta yuan ini bisa difilmkan dengan cara yang menarik penonton seperti ini. Film baru saja dimulai membuat semua orang menonton dengan ketegangan. Apa pendapat Anda tentang film ini? Tapi sutradara sepertinya terus-menerus memberitahu kita bahwa film tidak seperti ini. Kemudian situasi terus muncul yang membuat kita ragu. Lagi pula, apakah White baik atau buruk? Film sampai detik terakhir masih menipu kita. Ini jauh lebih rumit dari yang kita pikirkan. Selain itu, 10 Cloverfield Lane sudah menjadi contoh yang bagus. Bahwa film dengan investasi besar belum tentu film yang bagus. Film dengan sedikit investasi belum tentu film yang buruk. Terutama berdasarkan cara pembuatan film. Selama periode epidemi ini, sangat sulit untuk menemukan film dengan investasi besar. Jadi mengapa tidak belajar sedikit dari film ini?